Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, hampir siang. Berjumpa kembali sama teman-teman, sama sahabat-sahabat yang jauh di sana, yang dekat di sini. Mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Hutang-hutang yang belum terlunasi sudah terbayarkan. Amin, semoga lancar semuanya, rezekinya lancar, semuanya mudah-mudahan dianugerahi rezeki ya, sehat, rezeki sehat semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat semuanya dan lancar semuanya ya. Untuk harapan saya belum datang ini, belum lancar, belum cair ya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan ini kami tidak ada judul khusus, cuma ada yang tanya ini tadi malam, sahabat saya ada yang tanyanya begini. Kalau subuhnya, sholat subuhnya itu tidak tertidur lah gitu. Sholat subuhnya itu tertidur dan tidak kebangun sampai jam 7 pagi. Ya, paham ya? Jadi tanyanya itu sholat subuhnya itu tidak sholat. Ketika sholat subuh tidak sholat, tertidur sampai pagi, sampai jam 7, jam 8 baru bangun. Karena mungkin tadi malamnya nonton bola lah ya, akhirnya tertidur. Nah, terus yang tanya itu terbiasa sholat duha. Jadi melakukan sholat duha ketika sebelum berangkat kerja jam 7 ya. Sebelum berangkat kerja kita sholat duha dulu. Dah, yang ditanyakan itu adalah apa, kan sholat subuhnya kan belum, kan sholat subuhnya kan belum dikodok, belum diganti. Nah, yang ditanyakan itu sama teman-teman saya itu sholat subuh dulu apa sholat duha dulu, nah, gitu ya. Jadi lebih sholat duha dulu apa sholat subuh dulu, lebih utama mana mengerjakan sholat kodok subuh dulu atau sholat duha dulu gitu. Jadi yang perlu kita utamakan, yang perlu kita kerjakan yaitu sholat kodok subuh dulu. Kenapa? Karena sholat subuh itu wajib dan kewajiban kita. Dan namanya kodok, namanya kan hutang ya. Hutang harus cepat dibayar, kan begitu. Jadi itu dilakukan dulu sebelum sholat duha. Setelah itu baru melaksanakan sholat duha. Karena hukumnya sholat duha itu hukumnya sunnah. Sunnah tapi yang dikokohkan, yaitu sunnah yang sedikit dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena sholat duha itu juga sholat yang bisa memberikan banyak faedah, terutama sedekah ya. Jadi sedekah kita itu sebenarnya punya kewajiban sedekah setiap hari. Tapi kalau kita tidak mampu sedekah, maka boleh, tidak apa-apa, bersedekah di pagi hari, yaitu sholat duha, begitu. Jadi sedekahnya sholat duha itu 1 rakaat itu sedekah untuk sedekah kita. Kalau 2 rakaat sedekah lebih banyak ya, itu ya. Jadi itu jawaban saya teman-teman. Tadi malam ada yang tanya, saya jawab sekarang. Saya buat konten sekarang biar bila ada yang butuh lagi dijawab itu bisa disimak, bisa disaksikan lah, bisa tonton video ini ya. Jadi kerjakan dulu kodoknya sholat subuh, lalu mengerjakan sholat duha ya, dengan alasan tertidur ya, buat alasan yang lain. Makanya kita kalau bisa dianjurkan jangan begadang di malam hari. Jangan begadang di malam hari ketika gak ada perlunya. Khawatir sholat dan kewajiban kita itu terbengkalai atau lalai. Nah, ketika lalai maka kita pun dosa. Karena apa? Karena sholat duha bisa melakukan sedangkan kewajibannya tertinggal. Sama dengan kita buang rasol tapi ambil sisa-sisa dari rasol itu, butir itu ya. Biar kita tidak tertukar dan semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sesuai dengan
kalau sesuai dengan waktunya. Kayak duha saja waktunya kan mulai matahari satu berumbakan. Jadi kalau dalam kitab kitab Safinah itu matahari itu saat tumbaan, Jadi perkiraan jam 7 lah, jam setengah 7, jam 7 gitu. Itu sudah boleh melaksanakan sholat duha. Nah, sholat duha itu jamnya dari jam jam 7 ya, jam 7 pagi sampai jam 11 paling akhir ya, jam 10.30 atau jam 11 ya. Itu paling akhir yang bisa melakukan sholat duha. Kalau kita bisa melakukan sholat duha dengan cara istiqomah, maka keberkahan hidup itu ada ya. Keberkahan hidup ada dan sehat itu juga pun ada. Karena ketika melakukan sholat duha itu bagian dari sedekah kita setiap hari. Senyum pun juga bersedekah, membantu orang sedekah, membahagiakan orang sedekah. Apalagi bisa bersedekah harta, bisa bersedekah membantu menolong ya. Semuanya akan menjadi ibadah, semuanya akan jadi lillah kalau semua diniati dengan ibadah, diniati dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diniati hal-hal yang lain ya. Contohnya ya teman-teman, sahabat-sahabat, kayak mungkin ini ya konten ya, seperti sekarang ini kan konten diupload ke YouTube, kepentingan YouTube kan begitu. Ini kalau hanya dibuat riak, karena riak kan, dibuat pamer, ya tidak dapat pahala. Tapi kalau saya ya, kalau saya ya niat menyebarkan ilmu, niat berbagi pengalaman, berbagi ilmu, itu kan jadi amal jariah. Begitu. Nah, nanti urusan direkomendasi YouTube, direkomendasi oleh rekomendasi video, rekomendasi YouTube, ya, like-nya bagus. Itu kan bagian dari bonus apa yang menjadi kreativitasan kita. Jadi intinya kita itu semua ini tergantung daripada niat. Kalau niatnya baik, semuanya akan menjadi baik. Kalau niatnya kita tidak karena Allah, semuanya juga tidak akan ada nilai positifnya. Makanya ada keterangan ya, orang yang tidur ya, tapi tidurnya orang orang berilmu. Jadi orang yang tidur tapi tidurnya orang berilmu, maka beliau lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Nah, ya. Jadi sekali lagi adalah tidurnya orang berilmu dengan ibadahnya orang bodoh itu lebih baik tidurnya orang berilmu. Kenapa? Karena ketika orang berilmu tidurnya diawali dengan bismillah, dengan qul huwallahu ahad, dengan qul a'udzu birabbinas, dengan qul a'udzu bil falaq, baca doa tidur, ayat kursi dan lain-lain. Maka tidurnya pun niatnya tidur juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau saya tidak capek, sudah bangun, saya akan beribadah lagi. Nanti kalau tidak capek, saya akan bekerja. Itu kan niat ibadah, semuanya jadi ibadah. Itu dapat pahala. Dan juga tidurnya diawali seperti itu juga terhindar daripada gangguan setan, kan begitu. Nah, sedangkan orang bodoh tadi kan melakukan sholat, ibadah, wiridan, tapi kadang-kadang hatinya niat untuk pamer kepada orang, biar supaya dinilai positif oleh mertua, biar dikira rajin oleh istri, ya, biar malu kepada anak-anak kalau tidak sholat. Itu kan padahal ibadah itu ya. Nah, itu kan sudah hal yang negatif, hal yang tidak baik, dan itu niatnya seperti itu kurang tepat dan tidak akan menjadi ibadah. Nah, makanya bedanya tidurnya orang berilmu dan ibadahnya orang bodoh itu sudah. Ya, terima kasih. Mungkin ini cuma jawaban saja dari sahabat-sahabat tadi malam. Pertanyaannya begitu, mohon dilakukan. Mudah-mudahan kita semua ini bisa istiqomah dalam hal kebaikan, dalam hal yang positif, dan keistiqomahan itu mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu, dan semua langkah ini apa yang kami sampaikan, semua apa yang jenengan lakukan semuanya, mudah-mudahan semua itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita niati ibadah, maka juga akan dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah surga yang akan bisa kita nikmati. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Dan video ini bila bermanfaat ya, bila
bermanfaat, mohon bisa sebar kepada yang lain, bisa di like, bisa subscribe dan di share. Dan kalau memang tidak baik atau ada hal yang kurang dari video ini, mohon disampaikan di kolom komentar. Salam sehat selalu. Terima kasih. Salam sukses selalu, sehat semuanya. Amin. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Amin.